Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Dewi Apriliani, program studi komunikasi dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis dari esai yang saya tulis dengan judul Komunikasi Antar Pribadi sebagai Dasar Pembentukan Hubungan Sosial yang Efektif. Alasan saya memilih topik ini adalah karena komunikasi antar pribadi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita selalu membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan pikiran, memahami orang lain, membangun hubungan, dan menyelesaikan masalah. Namun, dalam kenyataannya, komunikasi tidak selalu berjalan dengan mudah. Kesalahpahaman, kurangnya empati, perbedaan cara berbicara, dan sikap yang terlalu dominan dapat membuat hubungan sosial menjadi kurang efektif. Karena itu saya memilih topik komunikasi antar pribadi agar pembahasan dalam esai ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam membentuk hubungan sosial yang sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis esai saya berdasarkan struktur esai, yaitu terdiri dari paragraf pembuka, tubuh esai, dan paragraf penutup. Pada paragraf pembuka, esai saya menggunakan pola umum ke khusus atau model corong. Pernyataan umum terlihat pada bagian awal ketika saya menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi dalam hidupnya. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar agar pembaca memahami pentingnya komunikasi secara umum. Setelah itu, pembahasan mulai mengerucut pada fungsi komunikasi dalam kehidupan sosial, seperti membangun hubungan, menjalin kedekatan, bekerja sama, dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Pada bagian akhir paragraf pembuka, saya mulai menunjukkan masalah yang dapat muncul apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, yaitu kesalahpahaman, jarak emosional, dan konflik. Jadi, pembuka dalam esai saya bergerak dari pembahasan yang luas menuju topik yang lebih khusus. Pernyataan tesis dalam esai saya dapat dilihat dari gagasan bahwa komunikasi antar pribadi merupakan dasar penting dalam pembentukan hubungan sosial. Gagasan utama tersebut kemudian saya kembangkan melalui beberapa subtopik. Pada tubuh esai, saya membagi pembahasan ke dalam beberapa subtopik. Subtopik pertama membahas pengertian komunikasi antar pribadi menurut beberapa ahli. Saya menggunakan pendapat Arwin Pace dalam Cangara, DeVito, West and Turner, serta Mulyana. Dari beberapa pendapat tersebut, saya menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi memiliki ciri utama, yaitu dilakukan secara langsung, melibatkan hubungan antar individu, terjadi melalui pertukaran pesan, dan dapat memberikan pengaruh personal terhadap pihak-pihak yang berkomunikasi. Subtopik kedua membahas hambatan dalam komunikasi antar pribadi. Pada bagian ini, saya menjelaskan bahwa komunikasi antar pribadi tidak selalu berjalan dengan mudah. Hambatan dapat muncul ketika seseorang sulit memulai interaksi, kurang mampu mengekspresikan pikiran, atau memiliki perbedaan cara berkomunikasi antara dunia maya dan dunia nyata. Contohnya, seseorang bisa terlihat aktif dan terbuka ketika berkomunikasi secara daring, tetapi berbeda ketika bertemu langsung. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat memunculkan salah paham atau kekecewaan. Subtopik ketiga membahas unsur komunikasi antar pribadi yang efektif menurut DeVito. Unsur tersebut meliputi keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Bagian ini menjadi salah satu inti pembahasan dalam esai saya karena menjelaskan bagaimana komunikasi dapat berjalan lebih sehat. Keterbukaan membantu seseorang menyampaikan pikiran dan perasaan secara lebih jujur. Empati membantu seseorang memahami sudut pandang orang lain. Dukungan emosional menciptakan rasa aman dalam hubungan. Dan sikap positif membantu membangun kepercayaan. Sedangkan kesetaraan mencegah munculnya sikap dominan atau otoriter dalam komunikasi. Subtopik keempat membahas teori penetrasi sosial dari Altman dan Taylor. Teori ini saya gunakan untuk menjelaskan bahwa hubungan antar pribadi tidak terbentuk secara langsung, tetapi berkembang melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari orientasi, yaitu ketika komunikasi masih bersifat umum. Kemudian berkembang ke tahap pertukaran afektif eksploratif, ketika keterbukaan mulai terbentuk.
Setelah itu masuk ke tahap pertukaran afektif, ketika hubungan mulai dinilai lebih mendalam. Tahap terakhir adalah pertukaran stabil, yaitu ketika hubungan telah mencapai kedekatan yang lebih kuat dan komunikasi berlangsung lebih terbuka. Pada paragraf penutup, saya menyimpulkan kembali gagasan utama esai, yaitu bahwa komunikasi antar pribadi merupakan dasar penting dalam membangun hubungan sosial yang bermakna. Penutup juga menegaskan kembali unsur-unsur penting dalam komunikasi antar pribadi, yaitu keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan. Unsur-unsur tersebut dapat membantu memperbaiki kualitas hubungan, menumbuhkan rasa percaya, dan menciptakan hubungan sosial yang lebih sehat. Kontribusi atau pesan penting yang ingin saya sampaikan melalui esai ini adalah bahwa komunikasi antar pribadi bukan sekedar kegiatan berbicara antara dua orang. Prinsip tersebut penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, pertemanan, hingga lingkungan. Hubungan sosial yang sehat tidak terbentuk hanya karena seringnya seseorang berkomunikasi, tetapi juga karena kualitas komunikasi yang jujur, empatik, setara, dan saling menghargai. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.